Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afriana, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP PGRI 1 Bandar Surabaya, Lampung Tengah. Di sini saya akan melakukan pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang beragama non-muslim, saya ucapkan selamat siang. Kepada KPTD SMP PGRI 1 Bandar Surabaya yang saya hormati, kepada Waka Sapras dan Waka Kesiswaan yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha SMP PGRI 1 Bandar Surabaya yang saya hormati. Marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat serta hidayahnya kita dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka pengimbasan modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Afriana, calon guru penggerak angkatan 11. Salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita ke jalan yang lurus dan jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan KUPTD SMP PGRI 1 Bandar Surabaya. Acara yang ketiga yaitu acara inti. Acara yang keempat penutup. Untuk singkat acara, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang kedua, sambutan KUPTD SMP PGRI 1 Bandar Surabaya kepada Bapak Kepala Sekolah, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu yang menganut agama selain Islam, saya ucapkan selamat siang, menjelang sore, dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada Bapak dan Ibu-ibu guru SMP PGRI 1 Bandar Surabaya yang saya hormati, dan kepada staf tata usaha juga yang saya hormati. Pertama-tama tidak lupa saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat serta karunia-Nya sehingga pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga bisa melaksanakan yaitu pengimbasan modul 1 calon guru penggerak, yaitu pada Ibu Afriana. Kedua kalinya selawat serta salam senantiasa saya sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti-nantikan sahabatnya di hari yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang seharusnya jam segini kita gunakan untuk istirahat, namun pada kesempatan hari ini sekolah kita yaitu mengadakan pengimbasan. Ini sudah ada guru 2 ya, di angkatan yang pertama, angkatan CGP 2, angkatan 9, yaitu pada tahun 2023 ya, 23. Terus yang ini ada lagi CGP angkatan ke-11. Jadi yang sebentar lagi masih di ruang tunggu angkatan ke-12 kepada Ibu Francisca, dan pada Ibu atau Bapak yang lainnya yang ngantri atau yang belum mengikuti CGP, mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya
bisa mendaftarkan diri atau terpanggil menjadi CGP. Amin, Allahumma amin. Karena dengan adanya CGP ini, calon guru penggerak terus menjadi guru penggerak. Mudah-mudahan dengan adanya guru-guru penggerak ini, itu sekolah kita akan lebih maju lagi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Harapannya seperti itu Bapak dan Ibu guru. Untuk selanjutnya, jadi untuk menyingkat waktu, karena waktu juga semakin larut sore, marilah untuk CGP angkatan ke-11 dan guru penggerak ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, CGP angkatan 11 saya buka secara resmi. Dan saya kiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yudakan, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu acara inti. Tapi sebelum masuk ke acara inti, saya akan tutup dengan bacaan hamdalah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara inti, saya langsung persilakan kepada Ibu Afriana untuk menyampaikan penimbasannya di modul 1.4 tentang budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya Ibu? Masih semangat, harus tetap semangat. Baik, untuk yang beragama selain Islam, saya ucapkan selamat siang. Yang terhormat KPTD SMP PGRI 1 Bandar Surabaya, kepada Bapak Ibu guru semuanya yang saya hormati. Yang pertama, marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat-Nya lah kita semua masih dapat dan mampu berkumpul di sini dalam kegiatan hari ini, yaitu penimbasan modul 1.4 tentang budaya positif. Kemudian sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan memberikan syafaat kepada kita di hari yaumul kiamah nanti. Baik Bapak Ibu semuanya, langsung saja saya sampaikan terkait budaya positif dalam modul 1.4. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru semuanya, karena telah sudi untuk meluangkan waktu dan juga mau mengikuti penimbasan di sini. Saya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu guru semuanya. Kemudian sebelumnya saya mohon izin untuk menyampaikan penimbasan terkait budaya positif di sini. Di sini tujuan saya hanya ingin berbagi praktik baik, berbagi kabar baik. Jadi di sini tidak ada unsur menggurui atau merasa lebih dari Bapak Ibu guru semuanya. Tidak ada perasaan saya seperti itu. Jadi saya hanya ingin berbagi praktik baik apa yang saya dapatkan di dalam pendidikan guru penggerak itu. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Perkenalkan, nama saya adalah Afriana dari CGP Angkatan 11 SMP PGRI 1 Bandar Surabaya. Di sini saya melakukan penimbasan terkait budaya positif karena untuk memenuhi tugas aksi nyata di dalam modul 1.4. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Sebelumnya kita mulai dengan kesepakatan berdiskusi dulu ya Bapak Ibu. Kesepakatan berdiskusinya adalah kita harus saling menghargai, kemudian harus berperan aktif dalam diskusi, kemudian raise hand atau bahasa Inggrisnya ngacung ya Bapak Ibu. Jika akan menyampaikan sesuatu
kemudian silent HP, kemudian juga refleksi setelah itu. Kalau ada yang mau menambahkan terkait kesepakatan diskusi hari ini silakan, atau dikurangi atau ditambah lagi. Ada Bapak Ibu? Cukup? Cukup, baik. Jika sudah cukup, ini sudah menjadi kesepakatan kita ya Bapak Ibu. Jadi aktif dalam diskusi, saling menghargai, raise hand, silent HP, dan refleksi. Baik, kita lanjut kembali. Baik, terkait budaya positif. Nah, budaya positif itu apa sih yang dimaksud dengan budaya positif? Jadi budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir kritis, kemudian bertindak dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian di sini yang akan kita bahas terkait budaya positif itu ada 7 bagian konsep inti dari budaya positif ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, jadi di sini kita akan membahas juga terkait pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik atau murid belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu terkait paradigma belajar baru. Kemudian selanjutnya ada disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan hal baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu terkait dengan budaya positif. Kemudian yang ketiga, di sini kita akan mengenal kebutuhan dasar manusia. Apa sih itu kebutuhan dasar manusia? Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tentunya, Bapak Ibu, pastinya seperti itu. Kemudian semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itulah yang disebut dengan kebutuhan dasar manusia. Nah Bapak Ibu, jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, kedua kasih sayang dan rasa diterima, ketiga penguasaan, keempat kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Nah yang pertama adalah bertahan hidup, yang termasuk dalam kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup itu seperti contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan itu juga merupakan kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Nah kalau yang bertahan hidup ini sifatnya biologis, seperti itu, kebutuhan yang harus dipenuhi. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, kemudian dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Itu merupakan kebutuhan dalam kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Di dalamnya ada harga diri, keinginan untuk dianggap,
kemudian memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Seperti itu, Ibu. Kemudian yang keempat, di dalam kebebasan itu ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir, kesenangan, di dalamnya ada bermain, humor, antusias, dan juga tertawa. Nah, dari kelima ini merupakan kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini adalah motivasi perilaku, sebenarnya bukan kebutuhan dasar manusia. Maaf, ini salah mengetik. Jadi di sini yang betul adalah motivasi perilaku manusia. Jadi di dalam motivasi perilaku manusia itu juga ada 3, ada hukuman, ada konsekuensi, dan juga ada restitusi. Nah, di dalam hukuman itu ciri-cirinya adalah yang pertama, kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Seperti jika misalnya kita melakukan sesuatu terhadap murid kita yang mempunyai kesalahan. Nah, kalau kita menghukum itu biasanya kan tidak terencana kita mau hukumnya seperti apa. Jadi natural saja hukuman kita itu keluar begitu saja. Nah, itu merupakan hukuman. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, ya, karena tidak terencana itu tadi. Kemudian hanya bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Itu di bagian hukuman. Kemudian yang kedua ada konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi ini terencana, kemudian disepakati sesuai dengan peraturan. Contohnya jika ada murid melakukan kesalahan, kalau kita memberikan konsekuensi, itu pastinya guru itu berkomunikasi dengan murid tersebut. Konsekuensinya kamu harus begini ya. Misal contoh murid tersebut tidak mengerjakan tugas, maka guru tersebut merencanakan, ya sudah, berarti nanti kamu harus mengerjakan ini seperti ini. Nah, itu yang dinamakan dengan konsekuensi. Jadi beda antara hukuman dengan konsekuensi, Bapak Ibu. Kemudian di dalam konsekuensi juga murid tetap dibuat tidak nyaman karena harus melakukan sesuatu dengan konsekuensi tersebut, seperti itu. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada restitusi. Restitusi itu di dalamnya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Baik Bapak Ibu, di sini kita menginjak ke bagian yang kelima, yaitu adalah posisi kontrol guru. Jadi posisi kontrol guru itu ada 5. Jadi ada penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, itulah posisi kontrol guru, Bapak Ibu. Nah, di sini ada contoh, ya, ada contoh penghukum. Jadi kalau penghukum itu nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya, matanya biasanya melotot seperti itu, kemudian jarinya menunjuk-nunjuk seperti itu. Kemudian contoh dialognya adalah terlambat lagi. Jadi sambil melotot ya Bapak Ibu. Jadi guru itu sudah di depan sambil melotot, nunjuk-nunjuk. Nah, kemudian berkata, terlambat lagi, seperti itu. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat, seperti itu. Nah, kapan bisa datang tepat waktu? Nah, itu adalah salah satu contoh kalimat yang merupakan penghukum, seperti itu. Nah, sekarang tanyakan kepada diri kita. Kenapa diri kita? Karena kita adalah seorang guru. Bagaimana perasaan murid bila guru berbicaranya seperti itu pada muridnya? Nah, sekarang sekarang kita pikir bersama kalau misalnya kita adalah muridnya, seperti itu. Karena seperti apapun dan berapapun usianya, murid itu juga manusia. Manusia itu juga mempunyai perasaan, mempunyai memori. Jadi ketika dia mendapatkan hal yang kurang nyaman dari dirinya, mungkin akan dikenang sampai sudah tidak menjadi murid kita. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, efeknya adalah itu di bawahnya,
Efeknya dari murid itu adalah kemungkinan murid akan marah dan mungkin bisa dendam dengan gurunya, seperti itu. Atau malah bersifat agresif murid tersebut kepada gurunya. Nah, jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya. Karena apa? Mungkin itu adalah luapan emosi dari si murid tersebut karena sudah dipelototin, sudah ditunjuk-tunjuk oleh gurunya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian atau meja tulisnya juga dicoret-coret. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid bisa saja melihat motor atau mobil bapak ibu guru yang akan memberes kendaraan tersebut dengan paku dan lain sebagainya. Jadi banyak hal yang akan dilakukan karena si murid tersebut merasa mungkin dendam dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, itu adalah posisi kontrol guru di bagian penghukum Bapak Ibu. Nah, sekarang kita menginjak ke pembuat merasa bersalah. Jadi tadi ada berapa ya Bapak Ibu posisi kontrol gurunya? Ada berapa? Bapak Ibu masih bisa berbicara? Berapa Bu? 5. Baik, saya saja yang menyebutkan kelimanya nanti ditanya lagi. Sekarang kita ke pembuat merasa bersalah Bapak Ibu. Nah, kalau di dalam bagian pembuat merasa bersalah ini nada suara itu memelas, kemudian halus, sedih, seperti itu. Bahasa tubuhnya itu merapat pada anak. Jadi bahasanya itu kayak gurunya tuh sambat, di mana sih kamu gitu ya. Karena pusing gimana lagi mau mengatur si anak ini, mungkin seperti itu. Contoh kalimatnya adalah, Adi, kamu ini bagaimana sih? Karena dia halus, tidak sambil melotot dan unjuk-unjuk ya. Karena ini adalah pembuat merasa bersalah. Adi, kamu ini bagaimana sih? Kamu sudah berjanji loh dengan ibu, kalau kamu itu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, itu pembuat merasa bersalah dengan adanya si guru. Ya sebenarnya gurunya nadanya halus, kemudian merasa bersedih. Tetapi si anak itu tetap merasa bersalah. Karena apa? Karena guru itu menyebutkan bahwa kamu itu mengecewakan ibu. Jadi anak itu seolah-olah bersalah, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana perasaan murid tersebut bila ditegur seperti cara lain? Itu. Nah, hasilnya kalau kita memilih menjadi yang di bagian pembuat merasa bersalah, murid akan merasa bersalah ya, karena namanya juga pembuat merasa bersalah. Murid akan merasa bersalah karena mengecewakan ibu gurunya atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam diri murid, menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumbuhkan amarahnya walaupun dengan cara yang negatif. Nah, kalau di dalam penghukum tadi, walaupun dia meluapkan emosinya dengan coret-coret buku atau meja, tapi terluapkan. Kalau yang di dalam penghukum tadi. Nah, kalau pembuat merasa bersalah ini tidak terluapkan, jadi malah lebih berbahaya lagi sebenarnya dari penghukum tadi. Nah, dimana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara dia. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu di bagian pembuat merasa bersalah. Sekarang kita lanjut lagi di bagian yang ketiga. Ada apa Bapak Ibu? Yang ketiga, pemantau. Ya, di bagian pemantau itu nada suaranya datar, kemudian bahasa tubuhnya formal. Itu di bagian pemantau. Ada contoh kalimatnya di sini, dialog antara guru dan juga Adi. Guru berkata, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit.
Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham, Pak? Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya, benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, itu contoh dialog di bagian pemantau. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini, Bapak Ibu? Ya, hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan atau menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan harus juga mengerjakan tugas yang tertinggal. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa tinggal seorang diri. Ya, jadi walaupun ini bukan hukuman, tapi ini adalah konsekuensi, tetapi juga masih kasihan ya Bapak Ibu kalau misalnya kita harus memberikan konsekuensi dengan kita meminta anak yang terlambat tersebut karena terlambat 15 menit, maka anak tersebut harus tinggal di kelas jika sudah jam istirahat selama 15 menit untuk menebus juga kesalahan dia. Kesalahannya apa? Kesalahannya adalah terlambat 15 menit dan tetap mengerjakan tugas. Jadi kalau seperti itu, walaupun itu masuknya konsekuensi bukan hukuman, tapi itu juga masih membuat siswa itu tidak nyaman. Seperti itu Bapak Ibu ya, di bagian pemantau. Sekarang kita menginjak ke bagian yang keempat. Nah, posisi kontrol guru yang keempat itu adalah sebagai teman ya. Nah, kalau sebagai teman itu nada suaranya ramah, kemudian akrab dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan juga senyum. Nah, itu kalau posisi sebagai teman. Contoh kalimatnya adalah, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan, sambil senyum gurunya. Jadi tidak sambil melotot. Kalau pembuku tadi sambil melotot, kalau ini sambil senyum karena sebagai teman. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Kamu ini sambil senyum-senyum. Nah, kemudian sekarang bagaimana perasaan murid dengan sikap guru yang seperti ini? Hasilnya perasaan murid itu, murid akan merasa senang dan juga akrab dengan guru. Ya. Nah, ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut karena merasa akrab dengan gurunya. Jadi ya papa tanya atau tergantung seperti itu. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru untuk membantunya. Nah, akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru-guru yang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Itu posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, baik Bapak Ibu, jadi ini adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Ini adalah posisi kontrol yang keempat. Masih ada satu lagi, kalau 5 kita lanjutkan lagi yang terakhir. Sebagai posisi kontrol guru yang terakhir itu adalah manajer. Nah, di bagian manajer ini nada suaranya lurus, kemudian bahasa tubuhnya tidak kaku, kemudian mendekat kepada murid. Contoh dialognya adalah antara guru dan Adi. Guru berkata, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Kemudian Adi menjawab, tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat.
Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengejar tugas yang saya tertinggal. Baiklah, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak, Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Nah, di bagian manajer ini, maka perasaan murid itu akan merasa nyaman dan merasa dihargai karena nada suara dari guru tersebut adalah tulus, kemudian bahasa tubuhnya juga tidak kaku dan juga ada pendekatan antara guru dengan murid. Jadi tidak ada efek yang ditimbulkan seperti di bagian yang awal tadi. Seperti itu karena murid merasa dihargai. Ya, dihargai dengan apa? Dengan bahasa tubuh yang tidak kaku dan juga nada suara yang tulus. Jadi guru tersebut menganggap bahwa anak murid itu adalah anak sendiri juga, seperti itu. Nah, jadi tadi ada 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum, kemudian selanjutnya sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian yang ketiga ada pemantau, yang keempat ada teman, dan juga yang kelima ada manajer. Nah, sekarang coba kita kita bertanya dengan diri kita sendiri masing-masing, dari kelima posisi kontrol tersebut yang manakah yang sebaiknya diambil atau digunakan oleh seorang guru? Sebaiknya yang mana ya Bapak Ibu? Manajer. Tepat sekali Bapak Ibu guru. Nah, jadi manajer ya Bapak Ibu guru, karena saya pernah mendengar satu kalimat dari ibu tata usaha pernah berkata bahwa murid-murid itu cuma diseneni. Saya pernah dengar seperti itu. Dari kata yang seperti itu, saya merasa tertampar jika saya itu memarahi murid. Ya Allah juga ya, gitu. Seperti itu. Nah, jadi sekarang sedikit sudah terbuka ya Bapak Ibu. Jadi kalau sebagai Bapak Ibu guru, kita akan lebih baik jika mengambil posisi manajer itu. Nah, jadi kelima posisi kontrol tadi sudah kita bahas bersama, sudah kita diskusikan bersama. Sekarang supaya tidak ngantuk, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Iya, supaya kita terbangun. Baik. Dari Bapak Ibu ada yang mau memberikan ice breaking, boleh? Bapak Ibu? Enggak? Sudah ngantuk? Baik. Kalau gitu berarti yang memberikan ice breaking saya sendiri? Iya. Iya, Bu. Baik, ice breaking ya Bapak Ibu, bukan ice jeruk, tapi ice breaking. Baik. Kalau ice breaking itu akan lebih baik gimana Bu Ani? Kalau ice breaking itu biasanya gerakan dan bersuara, seperti itu. Nah, ini kita mau bergerak saja atau bersuara saja? Atau bergerak dan bersuara, seperti itu. Baik, bergerak dan bersuara ya Pak Bu. Baik. Kalau mau bergerak itu akan lebih maksimal jika berdiri. Iya. Mari kita berdiri Bapak Ibu. Iya, kita berdiri supaya bisa melawan rasa ngantuk kita di siang hari ini. Baik, kita hanya mau tepuk semangat sih Bapak Ibu, tapi tepuk semangatnya kita sambil berdiri. Jadi saya beri contoh dulu ini pastinya Bapak Ibu ya. Baik. Tepuk semangatnya seperti ini. Tepuk semangat. Tepuk dan dada. Tepuk 3 kali. Ding ding ding. Rek dung dung dung. Dan dada. Ini 3 kali. Dan dada. Ding ding ding. Dung dung dung. Ini lucu-lucu dikit ya Bapak Ibu. Terus oke, kesepakatan saja. Anak-anaknya itu geraknya bagaimana? Oke, bergelombang begini ya. Jadi nanti kalau yang tidak serasi berarti masih
Iya, jadi kita harus serasi Bapak Ibu. Baik. Yuk, boleh silakan Bapak Jamali boleh pindah menyatu dengan yang lain. Baik. Ya, tepuknya yang meriah, suaranya juga yang meriah, geraknya juga yang maksimal. Baik. Yuk kita mulai Bapak Ibu semuanya. Tepuk semangat. Dak dak dak. Ding ding ding. Duk duk duk. Dak dak dak. Ding ding ding. Duk duk duk. Begitu Bapak Ibu. Masih ada kan yang belum bisa mengikuti? Sekali lagi boleh. Jadi kalau sekali lagi masih salah, berarti masih ngantuk. Iya, baik, kita mulai lagi yuk. Tepuk semangat. Dak dak dak. Ding ding ding. Duk duk duk. Dak dak dak. Ding ding ding. Duk duk duk. Harus tetap semangat walau bagaimanapun keadaannya Bapak Ibu guru ya. Baik, sudah sedikit semangat Bapak Ibu? Sudah sedikit terusir ngantuknya? Sudah, kembali lagi? Jangan, usir dulu Bapak Ibu. Baik, kita lanjut kembali. Jadi kita sudah mengetahui 5 posisi kontrol pada guru. Baik, sekarang kita lanjut kembali. Ini adalah contoh lain dari penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini yang pertama adalah pembuku. Ciri-cirinya itu jika pembuku itu berdiri dengan sebelah kaki. Masih berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Nah, itu pembuku. Ciri-cirinya seperti itu. Dari gesturnya itu sudah terlihat kalau di bagian pembuku. Kemudian di bagian pembuat merasa bersalah itu kesekian kali ibu sudah ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Nah, itu pembuat merasa bersalah. Kemudian kalau di bagian yang posisi kontrol teman, ayo dong kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita main games. Nah, itu sebagai teman ya, karena kan akrab kalau teman seperti itu. Kemudian kalau memantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Itu di bagian pemantau. Nah, selanjutnya di bagian manajer. Di bagian manajer, Bapak Ibu, jadi apakah kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan sekolah apa yang sudah kamu langgar dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya. Nah, kalau di bagian manajer itu di bagian pertanyaan kita yang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar. Tetapi kalau kita mau mengambil posisi kontrol di bagian manajer, terlebih dahulu kita membuat keyakinan kelas dulu, ya, keyakinan kelas. Contoh misal bertanggung jawab, tepat waktu, saling menghargai. Nah, itu adalah keyakinan kelas. Jadi akan lebih baik jika kita membuat keyakinan kelas yang disepakati antara guru dan juga murid di dalam kelas tersebut. Gitu Bapak Ibu. Nah, sekarang ini kita coba menjawab bersama-sama. Posisi kontrol apakah aku? Jika kalimatnya seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini termasuk ke posisi kontrol sebagai apa ya Bapak Ibu? Membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Ada lagi yang lain? Atau semuanya sama seperti Ibu Sela? Berbeda juga boleh, tidak harus sama kok. Iya kan? Iya. Membuat merasa bersalah. Semuanya sama? Iya. Tidak ada yang lain? Cukup? Kita coba lihat jawabannya. Baik. Saya kecewa sekali dengan kamu.
seperti itu. Jadi posisi kontrol apa ya ini Bapak Ibu? Iya, tepuk tangan untuk Ibu Sela. Baik, jadi pembuat merasa bersalah seperti itu. Nah, kita lihat lagi, masih ada kan di sini? Oh masih. Posisi kontrol apakah ya jika kalimatnya seperti ini? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan. Penghukum. Sama ini semuanya. Baik, kita lihat jawabannya. Jadi adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Wah, luar biasa Bapak Ibu semuanya. Berarti pemahamannya sudah sangat mendalam ini ya Bapak Ibu. Mendalam dan memahami. Baik, masih ada atau tidak ya? Sekarang kita lanjutkan kembali Bapak Ibu. Ya, masih ada. Kira-kira posisi kontrol apakah aku jika kalimatnya adalah kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Baik. Sebagai apa? Manajer. Kita cek jawabannya Bapak Ibu. Sebagai apa ya? Manajer. Wah, luar biasa Bapak Ibu semuanya ini ternyata. Berarti nanti kalau masuk ke dalam CGP semuanya sudah mahir-mahir ya Bu ya. Sudah pinter-pinter semuanya. Amin. Dicek sini PKB-nya, pendaftaran CGP-nya Bu ini. Iya. Oh masih ada lagi Bapak Ibu ternyata. Posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Sebagai teman. Sama semua berarti nih Bapak Ibu. Iya baik. Kita lihat lagi sebagai teman. Survei membuktikan. Iya luar biasa pemahamannya Bapak Ibu ternyata. Jadi itu kelima posisi kontrol guru kita sudah diskusikan bersama. Bapak Ibu guru juga semuanya sudah mengetahui. Jadi tinggal posisi kontrol yang mana yang akan Bapak Ibu guru ambil, yang menentukan adalah Bapak Ibu guru sendiri semuanya. Seperti itu. Iya, semuanya diambil. Baik. Kelima-limanya ya Bapak Ibu. Iya. Tapi katanya sebaiknya yang manajer. Sekarang kelima-limanya. Oh, realita membuktikan. Baik Bapak Ibu. Ya karena segala sesuatu itu ada tantangannya ya Bapak Ibu. Semua itu ada tantangannya, ada risikonya seperti itu. Tapi di balik tantangan itu pasti ada solusi. Ya Bapak Ibu seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi. Oh ternyata masih ada Bapak Ibu. Masih ada satu pertanyaan lagi terkait 5 posisi kontrol sebagai guru. Posisi kontrol apakah aku? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Kira-kira apa ya posisi kontrolnya Bapak Ibu? Ada yang boleh menyampaikan pendapatnya kemudian beserta alasannya. Pemantau. Baik. Kenapa pemantau? Alasannya apa ya Bapak dan Ibu? Kenapa? Karena tadi contohnya seperti ini, gitu. Enggak, karena ini Karena siswa tetap Bu Rindi. tidak nyaman. Oke baik. Kasih kesempatan Bu Rindi untuk mengutarakan pendapatnya dulu, Pak Agung. Bu Rindi silakan. Posisi kontrol sebagai apa? Kemudian alasannya apa? Kok Bu Rindi bisa menjawab posisi kontrol ini adalah posisi kontrol sebagai pemantau? Karena pada case tersebut anak tetap merasa tidak nyaman, dibuat merasa tidak nyaman oleh gurunya, karena harus tetap melaksanakan konsekuensi dari hal yang dia lakukan. Begitu Bu Ana. Cukup. Terima kasih. Baik. Terima kasih atas jawabannya Ibu Rindi. Jadi menurut Ibu Rindi posisi kontrol ini adalah sebagai pemantau. Buat Bapak Ibu yang lain, jika ada yang mau menjawab lagi boleh.
saya berikan kesempatan? Cukup? Guru ini saja? Baik, kita akan lihat posisi kontrol sebagai apakah. Ini survei membuktikan, kata Pak Kepala Sekolah. Baik, tepuk tangan lagi. Dari awal pertanyaan sampai sekarang tidak ada yang salah. Luar biasa pemahamannya ibu-ibu semuanya ternyata. Baik, kita lanjutkan kembali Bapak Ibu. Nah, kalau tadi kita sudah membahas terkait posisi kontrol guru, sekarang kita membahas terkait keyakinan kelas, ya. Apa sih itu keyakinan kelas? Jadi, keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal atau umum, dibuat dalam bentuk yang positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi di dalam membuat keyakinan kelas itu guru itu harus berkomunikasi dengan murid, berdialog. Kesepakatan kelas apa yang akan diyakini dan yang akan dibuat. Jika keyakinan kelas tersebut sudah ditemukan, maka tulis. Setelah ditulis, tempel di kelas tersebut, ya, maka akan menjadi keyakinan kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian mengapa kok keyakinan kelas Bapak Ibu? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Mengapa Bapak Ibu? Mengapa kok disebut dengan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas Bapak Ibu? Ada yang mau menjawab? Cukup? Ada lagi? Boleh mau menjawab? Berpendapat itu sangat ditunggu ya pendapat Bapak Ibu guru semuanya. Artinya kalau Bapak Ibu guru ini banyak menjawab, banyak terlibat dalam diskusi ini, artinya Bapak Ibu guru terlibat aktif dalam diskusi ini, seperti itu. Boleh? Bu Sela mungkin? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Baik, karena Bu Sela sedang sibuk, kita lanjutkan lagi ya Bapak Ibu semuanya. Mengapa keyakinan kelas? Karena kalau keyakinan kelas itu untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai dan juga keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, segala sesuatu jika diyakini itu akan apa ya? Kalau namanya kita yakin, itu kaitannya dengan jiwa, ya, dengan jiwa dan hati. Jadi bisa lebih terasa seperti itu kalau kita menyebut dengan keyakinan kelas atau nilai-nilai kelas, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau yang contoh di atas itu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, contoh-contoh kalimat di atas itu merupakan contoh dari peraturan, seperti itu. Jadi bukan keyakinan. Baik, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Jadi dari keseluruhan budaya positif tersebut, maka akan terbentuk lingkungan yang positif. Dengan budaya-budaya positif yang sudah kita ketahui tadi sebelumnya, itu maka akan terjadi lingkungan positif. Nah, kalau lingkungannya sudah positif, maka keyakinan kelas itu akan bisa diterapkan. Nah, jika keyakinan kelas sudah diterapkan, maka keyakinan kelas tersebut akan menjadi peraturan kelas secara natural, tanpa kita harus menyampaikan terus. Itu akan menjadi peraturan kelas. Jika sudah diyakini, maka keyakinan itu akan menjadi peraturan kelas. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita berawal dari budaya positif dulu, hal-hal positif itu kita budayakan, kemudian jika sudah
maka di dalam lingkungan kita akan tercipta lingkungan yang positif, dan dengan lingkungan yang positif maka akan menjadi keyakinan. Nah, keyakinan kelas setelah itu dengan sendirinya akan menjadi peraturan kelas. Begitu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan melihat perbedaan kesepakatan dan keyakinan kelas. Jadi perbedaan antara peraturan dan juga keyakinan. Itu. Nah, kalau peraturan itu selalu membalikan buku ke tempatnya, itu merupakan peraturan. Seperti itu. Nah, kalau di dalam keyakinan kelas itu merupakan tanggung jawab. Kemudian selanjutnya dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu kalau keyakinan kelasnya itu adalah menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Maka itu maksudnya menghormati orang lain atau berkomitmen, atau bisa juga tepat waktu keyakinan kelasnya. Bisa juga tepat waktu, seperti itu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, keyakinan kelasnya kita harus menjaga keselamatan dan juga menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Itu keyakinan kelasnya terkait dengan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Nah, itu keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan dan keselamatan. Jadi intinya keyakinan kelas itu kita membangun hal-hal yang positif. Seperti itu Ibu. Jadi kita tidak menggunakan kata jangan, dilarang, tidak boleh, seperti itu Ibu. Nah, karena kalau dilarang jangan, tidak boleh, itu yang mengikuti pasti kalimatnya negatif ya Bapak Ibu. Jadi misalnya dilarang menggunakan narkoba. Nah, kalau kata dilarangnya itu kita hilangkan, itu kan jadi menggunakan narkoba. Ngeri Bapak Ibu ya, semuanya seperti itu. Kemudian lagi dilarang melakukan kekerasan. Nah, berarti kalau dilarangnya hilang, jadi melakukan kekerasan. Nah, jadi akan lebih baik jika kita menggunakan kalimat keselamatan, kemudian menghormati orang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, misalnya gini, dilarang terlambat. Nah, berarti itu kata yang mengikutinya adalah terlambat. Jadi yang tertanam itu terlambatnya, bukan dilarangnya. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya peraturannya itu dilarang terlambat, kira-kira kalimat keyakinan kelasnya bagaimana Bapak Ibu? Tepat waktu. Gimana? Tepat waktu. Jadi kalau dilarang terlambat, itu akan lebih baik kita memberikan keyakinan kelasnya adalah datang tepat waktu. Maka yang dia yakini ya datang tepat waktu. Kalau jangan terlambat, jangannya bilang jadi terlambat terus. Itu seperti itu Bapak Ibu ya, terkait dengan perbedaan antara peraturan dan juga keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, yang terakhir kita akan membahas tentang segitiga restitusi. Apa sih itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses berdialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kesalahan itu bukan untuk ditebus, tapi untuk belajar, ya, belajar dari kesalahan. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 bagian. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Itu adalah segitiga restitusi. Nah, yang pertama menstabilkan identitas. Contoh kalimat yang ada di dalamnya itu berbuat salah itu manusiawi. Seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, ini adalah contoh-contoh
dialog yang kita lakukan terhadap murid. Ya, kalau di dalam segitiga restitusi. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini, gitu. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Nah, ini adalah contoh-contoh ketika kita akan melakukan segitiga restitusi dengan murid-murid kita, gitu ya Bapak Ibu. Jadi dari setiap kesalahan yang dilakukan oleh murid akan lebih baik jika kita mencari solusi dari kesalahan tersebut, tidak mencari siapa yang salah. Ya Bapak Ibu, seperti itu. Lanjutkan lagi di bagian validasi tindakan yang salah. Contoh dialognya yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Seperti itu dialognya bersama murid. Kemudian di bagian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, contoh dialognya adalah keyakinan, apa keyakinan kelas kita. Ketika kita menanyakan dengan murid apa keyakinan kelas kita, kan dia pasti menjawab, misalnya tanggung jawab Bu, misal. Nah, jadi yang terucap dari murid tersebut itu adalah kata tanggung jawab, seperti itu. Kemudian nilai-nilai apa yang kita telah sepakati, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu. Nah, kalau kita tanya dengan murid gambaran yang ideal, gambaran kelas yang ideal menurut dia itu seperti apa? Nanti kan secara natural itu anak itu akan menjawab. Dia itu menginginkan gambaran kelas itu yang seperti apa? Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kalau kita tanya, pasti anak itu akan menjawab, saya mau jadi orang yang seperti ini, dan seperti ini. Nah, maka segitiga restitusi itu merupakan sebuah dialog antara guru dengan murid atau orang tua dengan anaknya. Gitu Bapak Ibu semuanya. Baik, di sini sebenarnya sudah selesai, tapi sedikit saya akan memutarkan video sebentar saja, hanya beberapa menit saja videonya. Video ini adalah video terkait segitiga restitusi. Contoh penerapan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Silakan disimak. Aulia, silakan duduk. Bagaimana kabarmu Aulia? Saya kesal sekali dengan ulang guru tadi, Pak. Dia tidak bersedia meminjamkan buku catatannya. Padahal saya hanya ingin menyalin tugas. Setiap orang tentunya kesal jika tidak diajukan. Lalu apa tindakan kamu tadi Aulia? Tadi saya robek buku catatannya, tapi cuma sampelnya aja kok, Pak. Kesel banget saya. Wajar jika kita emosi. Lalu apa Aulia puas dengan tindakan itu? Tentu tidak, Pak. Saya akui saya salah sudah merobek bukunya. Lantas seperti apa sikap yang Aulia yakini? Harusnya saya lebih sabar dan menghargai milik orang lain. Jadi, apa rencana Aulia untuk memperbaiki keadaan ini? Saya akan meminta maaf kepada Nurul, Pak. Dan saya juga bersedia untuk mengganti sampul bukunya yang saya rusak tadi. Gimana, Pak? Setuju. Bagaimana perasaanmu jika sudah melakukan tindakan yang kamu yakini itu Aulia? Tentunya saya akan menjadi pribadi yang lebih tenang dan sabar, Pak. Baiklah Aulia, mari kita pikirkan penyelesaian masalah ini. Jika perlu, kita panggil Nurul. Bagaimana? Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, cukup ya Bapak Ibu. Jadi itu adalah contoh kita melakukan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu tadi kan pengertiannya adalah melakukan dialog dengan murid kita untuk memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri murid kita dan juga untuk memunculkan keyakinan-keyakinan
dan juga kekuatan positif dari dalam diri murid kita. Nah, itu adalah tujuan dilakukannya segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu semuanya, jadi itu adalah serangkaian diskusi kita pada hari ini. Sudah selesai. Nah, sekarang saya akan memberikan pertanyaan refleksi untuk Bapak Ibu semuanya. Pertanyaan refleksi ini bisa Bapak Ibu jawab melalui Padlet, ya. Melalui Padlet. Link Padletnya saya akan bagikan. Ya, link Padletnya saya akan bagikan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan refleksi dari saya. Bapak Ibu, sekarang pertanyaan refleksinya adalah yang pertama, apa yang Bapak Ibu dapatkan dari diskusi budaya positif hari ini? Nah, saya ingin ada 1, 2, 3, berapapun itu menjawab pertanyaan refleksi ini secara langsung atau secara lisan, Bapak Ibu. Nah, selain nanti Bapak Ibu menjawab di dalam Padlet yang saya kirimkan, silakan sekarang siapa yang akan menjawab dari pertanyaan refleksi ini dari nomor 1 sampai nomor 3. Silakan Bapak Ibu mau menjawab yang mana dulu? Silakan. Yuk, siapa yang mau menjawab? 1 atau 2 orang saja boleh. Kalau tadi Ibu Rindi, kalau tadi Bu Rindi sudah bersuara, berarti sekarang yang lainnya. Iya. Bu Asiratul, silakan menjawab apa sih yang Ibu dapatkan dari diskusi budaya positif pada hari ini? Sedikit saja Ibu. Ayo Mas. Bu Sela, silakan Ibu Sela, boleh jawab dulu. Terima kasih Bu Apriana. Untuk refleksi pertanyaan dari Bu Ana ada 3, saya pilih 1 ya Bu ya. Ya boleh. Saya pilih nomor 2. Ya silakan. Oke. Bagaimana perasaan Bapak atau Ibu pada saat mengikuti diskusi ini? Oke, menurut saya perasaan saya cukup senang. Bahwasanya saya bisa mendapatkan ilmu baru dalam menghadapi siswa-siswi yang ada di sekolah. Bagaimana kita sebagai guru bisa menerapkan budaya positif tersebut di sekolah kita ini. Cukup itu saja Bu, terima kasih. Baik, selanjutnya kita berikan waktunya. Masih tersisa di nomor 1 dan juga nomor 3. Boleh diberikan kepada yang bersedia untuk menjawabnya. Baik, silakan Ibu Francisca. Boleh nomor 1 atau nomor 3-nya. Silakan Ibu Francisca. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk menjawab pertanyaan nomor 1 dan 3. Saya pilih nomor 3. Nomor 3. Hal baik apa yang dapat Bapak Ibu terapkan dari sesi diskusi ini? Ya, hal baik yang tadi kita dapat lihat bersama-sama bahwa menjadi guru itu ada 5 pilihan ya. Menjadi penghukum, memberi rasa bersalah, pemantau, teman atau manajer. Jadi dari sesi diskusi ini kita bisa belajar bersama bahwa kita bisa mengontrol diri kita bahwa selama ini apa sih kita menjadi guru seperti apa sih. Kemudian untuk berikutnya dari hal yang disampaikan kita bisa melakukan di kelas atau bersama murid kita, itu kita akan menjadi guru yang seperti apa juga. Jadi itu bisa menjadi kontrol diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, baik, kita berikan buat kita nomor 1 dan 2 masih tersisa
perkenalkan, Bu Rindi sudah, Bu Siska, Bu Sela, dan sekarang Ibu Eka. Silakan Ibu Eka. Baik, terima kasih. Untuk yang refleksi nomor 1, apa yang Bapak Ibu dapatkan dari diskusi budaya positif hari ini? Yang saya dapatkan, banyak ilmu yang saya dapatkan di pembahasan ini, terutama tentang budaya positif. Di sini ada 5 posisi kontrol guru, terus segitiga restitusi, keyakinan kelas. Nah, di sini saya berharap di sekolah kita satu saja budaya positif yang harus kita laksanakan. Jadi nanti setelah ini, gitu, saya berharapnya Bu Afriana, ayo ajak teman-teman semuanya, gitu, biar kita bisa melaksanakan budaya positif. Karena ini kan sudah disampaikan Bu Afriana untuk pengimbasannya. Jadi sedikitnya Bapak Ibu guru sudah tahu. Jadi ayo mari kita laksanakan budaya positif di sekolah kita. Terima kasih. Baik, kami ampun buat Ibu Eka. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih untuk Ibu Eka Widiawati, Ibu Sela, dan juga Ibu Francisca. Sangat luar biasa sekali Bapak Ibu semuanya. Ternyata Bapak Ibu semuanya pemahamannya sangat mendalam. Walaupun hanya beberapa menit atau beberapa jam saja, Bapak Ibu ternyata sudah dapat memahami. Dan yang saya harapkan adalah pengimbasan ini tidak hanya menjadi teori, ya Bapak Ibu semuanya. Jadi kita bisa mempraktekkan apa yang kita diskusikan pada hari ini terkait posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan lain sebagainya tadi itu kita bisa menerapkan bersama-sama kepada murid kita, dan kita bisa bersama-sama juga untuk kita berkolaborasi untuk menimbulkan keyakinan-keyakinan yang positif tersebut di dalam diri murid kita dan menjadi sebuah keyakinan mereka dan menjadi budaya positif, sehingga terciptalah di lingkungan sekolah kita ini adalah lingkungan yang positif. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu guru semuanya, terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi kepada Bapak Ibu guru semuanya atas waktunya, atas kesediaannya pada hari ini untuk mengikuti sesi diskusi terkait budaya positif. Semoga bermanfaat, dan jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah.